Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat buat saudara-saudaraku semua. Wabil khusus untuk saudara-saudaraku yang di sosial media. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim dari kami keluarga besar Padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus spesial untuk jajaran TNI Polri yang selalu menjaga kedaulatan Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan, keselamatan di dalam mengemban amanah tugas negara. Amin. Ya, alhamdulillah Nur, kita kedatangan saudara-saudara kita, tamu-tamu yang mungkin spesial. Alhamdulillah jauh-jauh dari Natar. Sebelumnya saya persilakan untuk Romo untuk menyambut saudara-saudara. Romo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberikan limpahan nikmat yang terutama yaitu nikmat mungkin umur, kesehatan, iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat hadir lagi di hadapan seluruh pemirsa channel YouTube Padepokan Kalijogo, dan alhamdulillah kita juga kehadiran keluarga saudara kita dari Natar. Mudah-mudahan ajang silaturahmi ini karena Allah bisa mendatangkan kebaikan dan berkah untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang senantiasa kita harapkan liman karomanya syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim. Khusus yang saya tujukan kepada keluargaku sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan seluruh saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan virus corona karena Allah bisa terangkat, keadaan semua bisa normal kembali, kita Amin. bisa menjalankan aktivitas kita. Amin. Dan semoga apa yang menjadi niat dan hajat kita karena Allah mendapatkan ridho, kabul, selamat di dunia wal akhirah. Amin. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi, dan sebelumnya saya kembalikan kepada Gus Handal kita di Ronggojati untuk menyambut saudara-saudara kita Ya, dari Natar. Monggo. terima kasih ya Mas sudah menyambut saudara-saudara kita. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya. Amin amin. Alhamdulillah Lur, kita kedatangan tamu, saudara baru, mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi yang berat lagi. Amin. Ya, khusus wabil khusus untuk pertama mungkin Mas Heru dulu Mas ya. Heru dulu. Wakili nanti yang lain. Silakan Mas Heru. Silakan. Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Heru Susanto, alamat Natar Induk, Lampung Selatan. Hadir di Padepokan Kalijogo dalam ajang silaturahim. Ya, terima kasih Mas Heru sudah memperkenalkan. Ya, silakan bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semuanya. Saya bintang tamu dari Natar, Lampung Selatan. Saya perkenalkan diri, nama saya Ahyar. Kemudian saya berkunjung di sini dalam rangka ajang silaturahmi di Padepokan Kalijogo. Ya, alhamdulillah mungkin Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri saya Risa Saleh dari Natar Induk, Lampung Selatan. Ya alhamdulillah saya bisa silaturahim di Padepokan Kalijogo. Ya, alhamdulillah Lur, sebelum kita yang baru kita memperkenalkan dalam ajang silaturahmi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi.
Amin. Ini jalan dulu. Kasihan ini. Udah lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen, salam sedulurku semua, baik di Malaysia, di Taiwan, di Indonesia, buat Bapak Polri, TNI, semuanya yang setia mengikuti channel YouTube Padepokan. Tentunya udah tidak asing lagi, nama saya Herman atau Kijalak. Ya, siap. Terima kasih. Masih demam juga kamera. Masih demam kamera loh, wajar. Gejolak sudah beribu-ribu tahun tampil tapi masih demam. Udah kangen. Mungkin bisa ditanya dulu dengan bapaknya atau mungkin pengalaman perjalanan kemarin dan bagaimana prosesnya, kan baru bertemu mungkin ya. Nah, di saat masih mungkin dampak COVID corona ini kan gitu sih. Ya, mungkin perwakilan ya Pak ya, Kang Mas ya. Mas Heru. Ya, Mas Heru mungkin bisa sedikit menjelaskan dari tadi berangkat mungkin jam berapa, apa pengalamannya, bagaimana. Ya. Mungkin itulah. Alhamdulillah perjalanan kami menuju Padepokan Kalijogo Ya, berangkat dari Natar Lampung Selatan sekitar jam 5. Jam 5. Ya alhamdulillah hujan. Kalau hujan alhamdulillah sama. Jalan, hujan terus. hujan. Ya, cuman alhamdulillah ya sampai di Padepokan Kalijogo dalam ajang silaturahim ini ya nggak ada kendala. Alhamdulillah. Amin. Jadi untuk saudaraku semuanya yang mungkin nanti menyaksikan atas kegiatan ini, mohon maaf kalaupun mungkin selama ini banyak yang menanyakan, Romo kapan kegiatan santri kalau mengaji, belajar, tamu-tamu dari jauh kita mungkin kok belum bisa hadir. Ini saja karena memang tetap kita mengikuti aturan. Kita hadir juga ini pakai masker, sebenarnya ya sedikit lucu kan gitu. Jaga jarak gitu kan. Tapi kembali lagi hadirnya kita mudah-mudahan juga untuk seluruh pemirsa saudaraku, karena kita sadari saudara kita ini kan jauh, mungkin dengan seperti ini inilah ajang kita silaturahim, ajang kita siar. Intinya apapun bentuknya untuk saudaraku dimanapun berada, tetap jaga diri, jaga kesehatan, ikuti himbauan pemerintah apapun bentuknya. Sama-sama kita berdoa, karena kembali lagi virus atau wabah corona ini merupakan ujian untuk kita semuanya. Kita ambil hikmahnya saja, tidak perlu kita harus menyalahkan satu dan yang lain, karena semua ini sudah menjadi mungkin salah satu ya kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit kita mengambil hikmah dari ini semuanya bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan semoga hadirnya mungkin dari Mas Heru sekeluarga ini bisa menambah kekeluargaan kita, menambah banyak, saudara kita tambah banyak, saudara tambah banyak rezeki insya Allah. Amin. Nah insya Allah nanti juga kita akan ikut sertakan dalam kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi ya. Ya itu sedikit maksud penjelasan dari Romo. Iya. Mungkin Romo kegiatan pada malam hari ini tema kita. Iya, karena memang kita juga menjaga dan menghormati, kita mungkin belum bisa jauh-jauh untuk membuat konten kegiatan. Ya Romo. Iya, karena kita khawatirkan nanti kalau kita jauh-jauh melangkah, ya menghadirkan kerumunan massa, nanti itu akan berefek tidak baik untuk kita semuanya. Karena memang kita sama-sama mencegah atas terjadinya daripada virus corona ini. Jadi malam hari ini coba nanti kita berinteraksi dengan sesuatu hal yang gaib yang ada di sini saja. Mudah-mudahan dari setiap kegiatan di Jalan Padepokan Kalijogo ini bukan hanya sebuah tuntunan, tapi ada sesuatu hikmah yang diambil, yang dipelajari. Karena tidak sedikit terkadang ketika kita melihat sesuatu hal apa yang dilihat hanya kehebatan, kesaktian. Di sini kita tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat. Tapi bismillah karena Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Dan sekali lagi ambil sisi hal positif dari setiap kegiatan kami dan buang jauh-jauh sesuatu hal yang negatif. Dan semoga kembali lagi apapun bentuknya yang kita lakukan, yang kita niatkan mendapatkan ridho dan keselamatan dari Allah. Amin. Amin. Mungkin nanti langsung saja di sini Ya, kita proses dulu. Alhamdulillah Nur, mungkin langsung saja kegiatan pada malam hari ini mulai. Karena di jarak lagi Jalan lagi kena. demam dan semuanya, jadi malam hari ini kira nggak jadi ya. Waduh kan gitu. Ya, nanti mungkin nanti kita akan proses di sini mendokumentasi Mas Heru dan keluarga. Nanti kalau sudah hadir daripada sesegaipan,
mungkin nanti kita ikut sertakan kalau mau bertanya sesuatu hal apa. Ya. Mudah-mudahan nanti hadirnya silaturahmi malam hari ini ya ada hikmahnya untuk kita semua iya. insya Allah ya Pak ya. Iya. Atau mau diwakilin Bapak aja yang mulai, saya di belakang gitu kan. Ini jujur ya, Iya. sebetulnya ya. Kalau yang hadir yang sepuh-sepuh kita ini bingung karena biasanya di sini muda semuanya. Kita takut salah, kita takut mungkin kurang menghormati. Iya. Intinya apapun bentuknya, syukur alhamdulillah dan terima kasih untuk Mas Heri sekeluarga datang silaturahmi pada program Kali Joko. Jika di sana sini banyak kekurangan, kesalahan penerapan ucap dan sikap, saya mewakili semuanya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kembali lagi ajang silaturahmi ini bisa menambah kekeluargaan dan persaudaraan untuk kita Amin. semua. Amin. Kami mohon izin sebentar dulu. Iya, Ya, siap. Lanjut. Kami duduk di situ. ambil posisi dulu. Ya, siap. Ya, untuk sedulur pada Pekan Kali Joko, pada malam hari ini kita akan coba melakukan proses medialisasi. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan sosok makhluk di dalam raga atau tubuh Rombol Jati ini, dan semoga nanti ada sesuatu hal kebaikan yang bisa kita ambil, karena biasanya mungkin ada gejala dan lain sebagainya. Karena semuanya itu mungkin keadaan yang tidak memungkinkan, kembali lagi di sini kita sama-sama berdoa apapun bentuknya, semoga karena Allah bisa diberikan perlindungan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Siap kira jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah sifatullah jidullah jatullah afalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, alhamdulillah, sedulur. Ya, saya rasakan di sini kita sudah kehadiran sosok makhluk. Ini sedikit kekuatannya, kalau saya sendiri mungkin di sini merasakan agak hangat, panas. Ini campur aduk ini. Dan kelihatannya ya lumayan energinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara, boleh saya tahu? Raden Aji Soko. Alhamdulillah. Ya. Kita kehadiran makhluk Allah yang memperkenalkan diri bernama Raden Aji Soko. Dari mana Anda hadir? Boleh saya tahu? Luar biasa lusulku. Aku Tidak ada yang sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya gambarkan secara mungkin batiniah ya, di sini beliau sosoknya seperti jawara. Dia memakai pakaian hitam-hitam, rambutnya panjang, dan matanya sangat tajam. Dan kita melihat secara fisik saja ini ada sedikit perbedaan, mohon maaf. Tangan kanannya ini menggenggam dan tangan kirinya ini mencakar. Ini kalau yang saya lihat secara mungkin batiniah saya ini, mungkin kalau sekilas secara zahir tidak ada apa-apa, tapi saya lihat di sini ada sebuah cahaya, itu api.
kita akan bedah. Karena kita tanya dari mana ini, beliau tidak mau menjawab. Kenapa Anda tangannya satu mengepal, satu mencakar? Ini apakah ada maksud dan tujuan? Adisaka, boleh saya tahu? Apakah Anda benar seorang jawara dahulunya, seorang pendekar? Ya, Boleh saya tahu dari mana? Dari Jawa, dari Madura, dari Bali, Sulawesi, atau dari mana? Apa boleh saya tahu? seberang lautan. Seberang lautan. Ya, karena saya berjalan sangat luas. Oh ya. Beliau mengatakan bahwasanya beliau hadir dari seberang lautan. Berarti Anda seorang pengembara begitu mungkin? Dulu. Apakah ada kisah atau sejarah Anda yang mungkin bisa diceritakan kepada kami? Mungkin ada hal-hal di zaman Anda yang belum pernah kami ketahui. Dan kenapa tangan Anda satu mengepal, satu mencakar ini? Apakah ada maksud tertentu? Ini kekuatan saya. Dalam- Ini aji saya. Dalam arti kekuatan ini aji, maksudnya apa ini? Tangan itu hancurkan musuh-musuh saya. Oh begitu. Dan tangan ini untuk memanggil maupun tunggangan-tunggangan saya. Oh. Nah ini yang sedikit unik ya. Karena selama kita melakukan proses meditasi jarang kita menemukan seperti ini. Ketika saya tanya kenapa tangan kanan ini mengepal dan tangan kiri ini mungkin mencakar, dia mengatakan bahwasanya tangan kanan ini adalah sumber kekuatan, ajinya dia, kekuatannya dia. Jadi kalau saya mungkin rasakan secara batiniah, kalau dia itu ingin menghancurkan segala sesuatu hal, dia cukup mengepalkan tangan kirinya dan menghantamkan ke bumi. Insya Allah, kalau yang saya lihat, semua akan lebur jadi debu. Ini sangat sakti. Kalau tangan kiri diibaratkan, saya gambarkan di situ ada sebuah mungkin sosok, ada macan, ada harimau, ada ular, ada buaya. Ini mungkin itu maksudnya apa? Binatang-binatang itu tuh yang membantu Anda selama ini dari ilmu Anda atau bagaimana? Apakah Anda sendiri mungkin bisa menguasai berbagai macam ilmu? Saya bisa. Saya menaklukkan. Ilmu apa saja Anda punya kalau boleh saya tahu? Banyak. Banyak. Wah, Apa saja? Pancasona, Pancasona, Rawa Rontek. Pancasona, Rawa Rontek. Oh ini menarik ya. Karena kita biasanya ini mohon maaf saya pribadi kalau saya mendengar Pancasona Rawa Rontek cuma lewat TV. Nah, sekarang kita tanya langsung nih di zamannya ini punya ilmunya. Biasanya orang yang nggak punya ilmu ngaku-ngaku lah ini yang punya. Nah, dan ini mungkin Mas Heru bisa masuk yuk. Ini salah satu kita kasih kesempatan bintang tamu kita jauh-jauh dari Natal. Kita bincang-bincang ya. Nah, yuk silakan sini Mas Heru ngobrol-ngobrol. Karena kalau saya sendiri saya grogi. Nah, ya, silakan. Ya, ini mohon maaf, misalkan ini saya punya saudara ya. Dia datang silaturahmi pada Pokan Kalijogo atas nama mungkin Mas Heru, mungkin monggo Mas Heru saya persilakan kalau ingin berkenalan atau ingin menanya sesuatu hal kegaiban, mungkin mumpung di sini ada sosok makhluk gaib, monggo saya izinkan. Waalaikumsalam. Mungkin apa ada sesuatu hal permasalahan apa mungkin bisa ditanyakan. Ya syukur mungkin hadirnya Abi Soko ini bisa memberi sesuatu hal apa ya petunjuk karena Allah atau ada unek-unek apa, karena saya rasakan mungkin selain beliau juga punya kesaktian, beliau dulunya juga banyak membantu orang. Apa ada yang mau disampaikan Azizaka atas diri Mas Heru, saudara saya ini yang hadir di Padepokan Kalijogo? Dikumbah kelambi mungkin. Masuk Si ijuan hatimu. masuknya ke sana, Mas. Ini ketika saya coba mungkin Mas Heru bertanya, Mas Heru ya bingung ya, akhirnya mungkin saya yang bertanya dengan Nabi Zaka, lalu dia memberikan sebuah
gambaran dengan mungkin sebuah kode bahwasanya dikelumbah kelambimu ya, dan dicuci dalam arti badanmu, dalam arti bahasa yang beliau sampaikan bahwasanya kita harus membersihkan diri kita karena kita sadar kita banyak dosa, banyak kesalahan ya kan, dan intinya kita harus menata batin kita. Apakah ada makna tersendiri untuk saudara kita ini? Tujuannya merangsa gue. Lawan lawan. Ben kowe dadi wong kang mulya. Ini sedikit saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia ya saudaraku, karena mungkin Mas Heru ini dengan bahasa Jawa mungkin kurang memahami, dan keluarga ini dari suku Lampung ya Mas ya, dari suku Lampung. Apapun bentuknya, inilah indahnya Indonesia ya, kita banyak saudara, banyak keluarga. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kita harus mengalahkan nafsu kita kalau kita kepengen mulia hidup ini Mas Heru. Karena memang namanya orang hidup, salah satu yang harus kita kendalikan adalah nafsu ya Mas ya. Mungkin nafsu segala sesuatu yang sifatnya mungkin dunia yang menimbulkan mungkin keangka-murkaan dan lain sebagainya. Langsung coba saya ingin tanya, sejatinya tentang ilmu Pancasona dan mungkin seperti rawa rontek yang tadi Anda sampaikan, bolehkah sedikit saya ingin mau tahu sejatinya ilmu itu apakah bisa dimiliki oleh semua orang dan bagaimana prosesnya? Bisa. Bisa. Dan itu caranya harus bagaimana? Nopo. Nopo. Ya. Nopo atau mungkin bertapa atau bersemedi. Itu apakah ada syarat-syarat tertentu dalam proses tersebut? Oke. Oke. Apakah benar ketika orang mempunyai ilmu Pancasona atau orang-orang tek itu sendiri, ketika mungkin salah satu anggota tubuhnya itu terpenggal, selama darah itu masih bisa menetes di bumi, apakah itu masih bisa menyatu? Ya. Benar? Benar. Karena ini sering kita lihat di TV ya. Karena ya kalau dulu saya kecil itu saya ngefans mungkin sama kayak Beri Prima ya, dan lain sebagainya. Terus apakah ilmu tersebut, kembali saya tanyakan, bisa dipelajari dan dimiliki oleh semua orang? Bisa. Bisa. Iya. Tirakatnya berapa hari kalau boleh saya tahu, atau prosesnya? Pengen ilmu ras gampang kowe ya. Jadi beliau mengatakan pengen ilmu nggak semudah itu ya. Karena kenapa ini saya tanyakan, mungkin di zaman modern ini ketika kita membahas keilmuan seperti itu adanya percaya tidak percaya. Tapi kalau kita flashback kepada sejarah ya, Indonesia sendiri mungkin penuh dengan sejarah, baik itu kerajaan, perjuangan, para pendekar dan semuanya ya ada ya. Nah itu walaupun sekarang mungkin zaman globalisasi, itu kadang ilmu-ilmu seperti itu ya tidak akan mungkin punah, hanya mungkin orang-orangnya saja yang mungkin sulit untuk memiliki. Itu tirakatnya bagaimana kalau ingin menguasai ilmu itu, Haji Saka? Bisa sumur dewi sik. Ben basik. Iya. Kok kanemu alur-alur. Pituduh pitunjuk. Sekawe. Oh iya. Jadi ketika saya tanya apakah ada syarat-syaratnya ingin menguasai ilmu tersebut, beliau mengatakan bahwasanya apapun bentuknya semua kembali kepada diri kita. Kalau kita sendiri bisa mengalahkan atas apa yang di dalam diri kita, itu semua akan timbul, akan hadir. Karena tidak sedikit orang melakukan atau menjalani suatu mungkin proses itu mendahulukan nafsu. Nah, yang dikhawatirkan bukan ilmunya yang masuk, tapi malah kita nanti kemasukan sesuatu hal mungkin makhluk-makhluk atau energi negatif, sehingga justru malah ilmu yang niatnya untuk kebaikan malah nanti untuk kejelekan. Nah itu ya, ini Haji Saka, saya mau tanya lagi, sebenarnya titik kelemahan daripada keilmuan tersebut ya itu di mana? Boleh saya tahu? Untuk di zaman sekarang orang-orang apakah masih ada yang mempunyai ilmu-ilmu tersebut? Masih ada. Boleh saya tahu di mana
Dan seperti apa ciri-cirinya? Si bisa gemak bersifat ini jeruk ora gampang iku ceritane wong-wong sing duweni ilmu. Rata-rata iku wong ora duwe ilmu iku rata-rata ngakune duwe. Banyune ana ora ngakune kebak. Ngopo? Jadi saya juga tanya, untuk di zaman sekarang apakah ada atau masih banyak orang yang mempunyai ilmu-ilmu seperti itu? Beliau mengatakan sebenarnya masih ada, cuman kebanyakan bahkan orang mengaku-ngaku punya ilmu itu, tapi padahal dia tidak mempunyai itu, tidak memiliki. Karena kalau yang saya mungkin memang ketahui sendiri, khususnya ilmu-ilmu seperti itu kan ilmu yang sangat mungkin ya pilih tanding ya Mas ya, tidak pernah bisa dimiliki mungkin semuanya orang, dan prosesnya mungkin seperti apa ya wallahu alam. Nah, terus apakah ada kunci atau japa mantra atas ilmu-ilmu tersebut? Tiap ilmu ana kuncine. Oh, Tiap ilmu ana japa mantrane. Ana tata carane. Ya, boleh saya tahu mungkin kunci atau mantranya? ora. Ora, saya coba merayu ternyata nggak boleh gitu kan. Iya. Apakah Anda seumur hidup selalu menggunakan ilmu-ilmu tersebut, ataukah ada ilmu di atas ilmu tersebut yang Anda mungkin miliki? Kalau boleh saya tahu. Yen jaman rekolo. Cik mlaku-mlaku. Belajar seten kang Elmon. Ya, ini dia menceritakan sejarah dulu saat dia tuh berkelana mencari sebuah keilmuan. Nah itu. Ilmu kuwi tak rasa paling sempurna. Dia Sapa mengatakan duwe ilmu iku sekti. dan berpuasa ya, gitu ya. Kuning dhuwur. Oh. Aku ya oleh petunjuk. Mm-mm. Aku ketemu Islam. Itu di zamannya kerajaan, kalaupun itu kerajaan apa, atau mungkin di zamannya para wali, atau memang petunjuk itu hadir sendiri pada diri Anda? Nuntuni laku karo wong-wong becik. Becik. Nyuwun maring Gusti kawruh lantaran para wong-wong resik sing ora perlu tak sebut jenenge. Aku nemu beninge ati. Apa yang Anda Ora ketemu? kalimat mantep. Ya ilaha illallah. Oh, kang paling sakti sing duwe ngalam jagat. Ya, ini saya sedikit merinding ketika beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena yang saya lihat Aji Sakatnya hanya sebutan, tapi dia punya nama tersendiri. Karena ketika kita menjawab, kita bertanya tentang mungkin membuka dengan salam, beliau menjawab berarti kan insya Allah beliau hamba Allah yang muslim ya, insya Allah. Nah itu. Dan beliau mengatakan dari proses perjalanan mungkin beliau mengakui siapa yang punya ilmu itu adalah kuat, tapi ketika proses perjalanan itu beliau menemukan ajaran agama Islam, beliau mendapatkan kedamaian, ketenangan. Jadi untuk saudaraku kembali lagi, kalau kita mengakui kita beragama Islam, Allah punya sifat ya Rahman ya Rahim. Allah punya sifat kasih dan sayang, welas asih. Malu kalau kita mungkin mengaku umat Islam, tapi kita sendiri tidak bisa menjaga kedamaian, ketentraman. Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya, untuk seluruh alam, untuk kita semuanya. Dan bahkan ini salah satu makhluk yang hadir. Mudah-mudahan kebenaran ini semua karena Allah ya. Dia mengatakan dari semua ilmu yang dia pelajari itu luluh luntuh satu kalimat yang hadir di dalam diri Aji Soko ini adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah.
kita akan kaji sedikit. Kalau kita mengenal dalam ilmu kita adalah ilmu tauhid ya Mas. Ini sudah sedikit mungkin agak mendalam. Napa enten maknane sejatine kalimat la ilaha illallah. Sang jenengan mumpun pelajari tur lampai, saya coba tanya apakah mungkin ada mana khusus tertentu dari kalimat la ilaha illallah, dari apa yang sudah beliau dapatkan. Karena kembali lagi ini menjadi, kalau kita bicara kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan kita semuanya sampai menjelang sakaratul maut kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah kelak insya Allah. Napa enten makna sejati ini? Mangkono kan wis jelas kira. Ana Tuhan selain Gusti Pangeran Ingsun. Dadi nang kono sak isine jagat, sak isine makhluk sing urip kuwi Gusti Allah. Jasad, roh, apa wae sing iso apa ini sing iso turu, sing iso kuasa Gusti Allah. Ora eneng dituntut ilmu, ora eneng kesakten, ora eneng kemuliaan, kabeh kuwi titipan. Eling-eling kabeh mau bakal bali mari sing gawe. Eling-eling ora ono kesempurnaan selain Gusti Pangeran Ingsun sing duweni kemuliaan, sing duweni kemurahan, kekuatan sakwisine alam dunya, sekabehane alam disebute jonang lisan. So kabeh nyebut la ilaha illallah, tapi rasa mantep ning jero ati. Dadi banyu bening sing jernih, dadi pitulung jembatan maring besok akhir. Ini ada hikmah yang luar biasa ya sedulurku, termasuk mungkin di sini juga pembelajaran untuk kita bahwasanya semua orang bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, tapi untuk menjejekkan, untuk menetapkan dalam diri secara lahir batin ya, itu tidak mudah. Karena terkadang kita sendiri kembali lagi sebagai manusia biasa lebih mungkin mengutamakan dunia, walaupun sebenarnya dunia ini hanya sebagai mungkin sementara ya Mas Heru ya, nah itu makanya hanya mungkin orang-orang yang berilmu, orang-orang yang terpilih yang mendapatkan hidayah Allah. Karena belum tentu kita sholat tiap hari, kita zikran tiap hari itu akan menjamin kita masuk surganya Allah, ya kan? Dan di sini kita sedikit mungkin diingatkan, jadi alhamdulillah ya diingatkan agar kita selalu berpegang teguh sampai akhir hayat. Karena tidak ada kesaktian, tidak ada kemuliaan apapun, karena semua itu adalah hak milik Allah. Dan kalimat la ilaha illallah ini insya Allah bisa menjadi salah satu penolong kita sebagai jembatan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Ini kalau saya lihat ini ada kesan positifnya Mas ya, kesan positifnya. Jadi untuk saudaraku kembali lagi apapun bentuknya, karena kita juga diajarkan atau kita sering melafadzkan Abdul Zikri fa'lam annahu Abdulu ya, sebaik-baiknya Abdulu Zikri, nah, zikir fa'lam mongko ya, fa'lam annahu setuhuni sesungguhnya kalimat la ilaha illallah. Jadi Abdulnya zikir itu la ilaha illallah subhanallah ya. Karena kalau yang saya pelajari ketika dulu saya belajar sedikit tentang mungkin ilmu daripada mungkin syariat, hakikat tarekat sampai marifat, tertingginya adalah kalimat tauhid ini luar biasa ya, luar biasa. Sampai saya sendiri ya belum bisa mengamalkan semuanya ya, karena ketika kita sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, maksudnya bukan hanya di lisan tapi seluruh tubuh ini kita lepas semua dengan kalimat la ilaha illallah. Napa enten mulai mungkin Ki Aji sapa
sing saged diaturaken napa sing saged disanjangaken, mungkin khusus untuk saudara saya Mas Heru mungkin ada pesan-pesan atau ada yang dilihat yang perlu disampaikan atau diingatkan untuk Mas Heru ini, apa yang mungkin Anda lihat? Mungkin Mas Heru bisa bertanya, nggak apa-apa, silakan. Bingung ya? Iya. Pesanku Ger, Iya. ojo durhaka. Iya. Kabeh mau kuwi sing nang alam dunya iku titipan. Ora ana sing hak sing lain sing kuwi hak. Kabeh mau kuwi kudune mung duwene menungso. Kuwi duwene Gusti Allah. Sampean kabeh kok titipi. Muga-muga padha iso njaga lan iso mlaku kang dalan sing lurus sing jejeg maring Gusti Allah. Ben diparingi uring sing slamet dunya lan akhirat. Moko kuwi pesen ora akeh. Tak eling-eling bening. Paham Mas Heru? Jadi sedikit saya sampaikan kepada pemirsa bahwasanya tadi ada sebuah mungkin nasihat atau saran yang mudah-mudahan ini bisa diterima ya. Nah itu ya. Jadi mengingatkan juga kembali lagi manusia itu kita tidak boleh serakah, karena keserakahan ini akan mendatangkan malah kehancuran ya atas semuanya. Dan inti dari ini yang saya lihat beningnya sesuatu hal di dalam diri kita suruh mencari kejernihan ini, baru kita akan ketemu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kajiannya luar biasa untuk saudaraku. Nah, satu hal lagi, boleh saya tahu nama asli Anda sebenarnya siapa? Karena saya rasa Adi Saka itu bukan nama Anda. Apakah Anda memang salah satu waliullah? Insya Allah. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Sebutan langsung penting kaki kula. Ya, saya coba tanya nama aslinya siapa. Beliau tidak mau menyebutkan karena itu tidak penting. Yang terpenting adalah bahwasanya ya kita sebagai makhluk dan kepada Sang Pencipta yang paling utama. Oke. Alhamdulillah, matur nuwun ya, mudah-mudahan Adi Saka ya apa yang disampaikan karena Allah atas kami semuanya bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat. Mungkin ada sesuatu untuk saya pribadi atau ada mungkin pesan atau untuk Padepokan Kalijogo ini. Pesanku mung siji. Mm-hmm. Rata-rata. Kalau bareng Mm-hmm. illallah. La ilaha Alhamdulillah. Ya untuk saudaraku dan pemirsa, di sini saya masih duduk bersama dengan Mas Heru. Alhamdulillah kita kedatangan menjadi salah satu makhluk. Kalau menurut saya di sini walaupun beliau punya kesaktian yang luar biasa, kita tidak diajarkan ilmu tersebut ya. Malah kita diingatkan ya bahwasanya apapun bentuknya semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin saya boleh bertanya dengan Mas Heru sendiri, menurut Mas Heru, kalimat la ilaha illallah itu bisa digambarkan? Kita ngobrol. Menurut yang pernah mungkin apa yang Mas Heru dengar atau pelajari atau apa, silakan mungkin bisa berbagi kepada saudara kita. Kalimat la ilaha illallah itu ya kalau menurut saya istilahnya apa ya tetap kita berpatokan Kunci atas semuanya. atas segalanya. Iya. Kalau kita mungkin
dalam Islam kita diperkuatkan, kita punya mungkin rukun Islam itu membaca 2 kalimat syahadat kan seperti itu. Bahkan setiap orang yang masuk Islam ataupun mu'alaf harus mengucapkan syahadat. Tapi titik kunci atas semuanya sampai tadi disampaikan, kalimat la ilaha illallah ini bisa tembus sampai ya wallahu alam ya. Jadi kunci semuanya mungkin kalau bisa kita garis bawahi ini, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini sebagai mungkin timbangan terberat ya, timbangan terberat yang insya Allah bisa menjadi salah satu apa ya, selain bisa menambah ketauhidan kita kepada Allah, ini juga bisa menjadi kunci kita bisa menjalani proses kehidupan ini sampai nanti insya Allah sampai innalillahi kita ya. Mudah-mudahan kita, termasuk saya pribadi di sini mengingatkan ya, kita tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Karena kembali lagi kalau kita mengkaji atas kalimat la ilaha illallah ini sangat luas ya. Takutnya kita salah, tapi apapun bentuknya ya saya sangat setuju bahwasanya kalau kita bisa mendawamkan, mengamalkan bukan hanya secara lisan tapi di dalam diri kita, memang kunci tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita mungkin setuju ya Mas Heru ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat atas semuanya Mas Heru ya. Ya, bukan hanya kita datang cuma ngobrol-ngobrol saja kan. Alhamdulillah bisa ikut hadir. Nah, dapat pelajaran untuk kita semuanya. Ya, pemirsa, alhamdulillah satu proses sudah kita lakukan. Ini sebenarnya sudah mau saya tutup ya kegiatan malam hari ini, tapi saya rasakan ada energi yang sangat pekat di belakang saya ini. Kita coba saja, kita coba nanti proses. Di sini ada Mas Heru dan keluarga. Kalau mungkin memang berjodoh, mungkin kita bisa hadirkan, kita bisa timbulkan di sini. Kalaupun tidak berjodoh, ya tujuan kita memang tidak serta-merta mengambil atau menarik pusaka. Kita melakukan mediumisasi juga sebenarnya kita untuk mencari informasi. Bukan berarti sengaja kita membuat orang untuk kesurupan dan semuanya tidak ya. Semua itu kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat. Jadi apapun bentuknya, kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, ya, saya mewakili semuanya, mohon maaf lahir batin. Dan kembali lagi ambil hal yang positif dan buang sesuatu hal yang negatif. Saya minta izin dulu Mas untuk berkomunikasi dulu ya. Mohon ikhlasnya yang hadir malam hari ini, kita sama-sama memohon kepada Allah ya. Kita mohon izinnya, semoga segala sesuatu hal yang hadir di hadapan saya ini bisa kita timbulkan. Kita sama-sama minta fadilah dengan membaca 1 kali suratul Fatihah ya, saudaraku ya. Nah, Al-Fatihah. Iya, nabuka iya status. Balik. Ini untuk saudaraku, sedulurku, ini saya rasakan di depan saya ini, mungkin kalau secara zohir ya hanya terlihat keramik, tapi di sini ada sebuah pelapis dinding yang energinya sangat kuat. Nanti kita akan coba ambil sesuatu hal, mudah-mudahan kita dapat cindera mata kenang-kenangan ya, insya Allah.
Kalau enggak ya kudu dapat insya Allah ya. Kita coba kan gitu. Insya Allah. Mungkin untuk Mas Heru atau mungkin yang lain untuk dilihat dulu sekitar ada semuanya monggo, atau mungkin mau dikebacakan dulu tikernya dulu enggak apa-apa. Saya lepas masker sedikit agak sumuk. Agak ngam. Ya. Silakan mungkin Mas Heru. Enggak apa kalau mau dikebatkan atau apa tikernya atau Di gulung sebelah ya. Ah, boleh. Nanti kalau belum semua sudah acara bubar kita kelar gitu. Gulung tikar. Oh, belum tikar. Sini loh. Oh, boleh. Siap. Mungkin bisa dilihat kira-kira ini natural atau tidak atau apa. Kosong Mungkin ya. Bapak boleh melihat atau apa? Silakan dicek Pak, enggak apa-apa. Kosong. Ya, dilihat, dirasakan. Mungkin ada sesuatu hal Energi. apa. Monggo, silakan Pak, enggak apa-apa. Silakan. Silakan Pak. Dicek dulu semuanya. Insya Allah kayaknya agak anget Romo. Agak anget ya. Iya. Nah ini saudaraku, ini beliau merasakan di sini. Ini bukan anget karena keramik ya, bukan ya. bukan. Ya. Berarti ada yang dirasakan. Mungkin dilihat Pak, dicek dulu secara natural ada sesuatu hal yang ganjil atau tidak. Ya kalau bisa diambil sendiri langsung ambil aja enggak apa-apa Pak gitu. Gimana Pak? Sudah dirasakan semuanya insya Allah energinya? Ada getaran. Ada getaran, alhamdulillah. Kalau gambaran Bapak ini kira-kira ini apa Pak? Ya bisa gambarkan. Nggak bisa gambarkan. Kalau dari Mas Heru sendiri kalau bisa digambarkan mungkin? Kayaknya belum sampai sana. Oh belum sampai sana. Ya kita Bismillah kita gambarkan Ya, secara ya, maksud ya. ya insya Allah ya. Maujud. Ya, alhamdulillah. Ambilkan kamu Mas, piring Mas. Piring yang putus pakai dia dulu. Maujud. Bentar. Nanti kita. Oh ya, dikasih air dikit kan Mas, air padasan dulu. Alhamdulillah. Kirain tadi itu kelereng, ternyata bukan kelereng gitu. Dir. Hah, dir ya? Enak bahasa Jawa dir ya kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Bismillah. Bismillah. Mungkin diboleh dengan ringko. Jadi nanti mungkin semuanya boleh megang dan melihat. Ini salah satu alhamdulillah cindera mata ya, Nur ya. Nah itu. Alhamdulillah. Nanti saya jelaskan itu apa. Yang penting dilihat dulu. Ini hasil olahraga batin Romo pada malam hari ini loh. Mungkin sedulur-sedulur kita sudah penasaran ini Dan apa. dibantu doa dari semuanya termasuk Mas Heru ini yang melihat langsung dan melempit semuanya. Silakan Mas Heru. Dipegang. Kira-kira itu apakah hadiah ciki ataukah mainan atau apa gitu kan? Asli. Hah? Bisa dilihat disentuh. Cindera mata. Mau megang boleh Pak, lihat Pak. Nggak apa. Silakan Pak, tidak apa-apa. Ayo. Silakan Pak. Mohon maaf Pak. Tuh kita dapat kenang-kenangan. Asli kembut. Oh, yang begitu langsung bisa. Waduh, duh, saya harus berguru ini ya. Ayo Pak, silakan Pak kalau mau megang Pak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti kalau nggak megang nanti Mas Heru, waduh saya nggak boleh megang kan gitu sih. Ya, silakan Pak. Itu hanya kenang-kenangan ya Mas, indera mata. Dan kalau melihat bentuknya sering nggak Pak ngelihat bentuk seperti ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Walaupun kita mengenal kalau buntut kayak yang buntut, sering nggak ngelihat seperti ini? Saya tanya dulu. Belum pernah. Belum pernah Pak ya. Baru kali ini ya. Hidup Romo ya.
Iya, maksudnya bukan barang pasaran umum Iya, seperti betul. itu Belum ya. pernah lihat. Ini kayak hidup di rumah ya. Tahu namanya aja belum pernah lihat barangnya gimana. Ini kalau hidup nanti dia lari sendiri Mas. Ya alhamdulillah mungkin tadi sudah disampaikan sedikit kalau secara maujud umum orang mengenal ini mungkin keong butut ya. Dan kalau yang saya rasakan memang seperti secara mungkin wujud dan jenisnya ini wallahu alam ini memang tidak umum seperti biasanya Pak ya. Iya. Kalau yang umum mungkin biasanya orang memegang, tapi kalau ini saya lihat energinya kita pegang saja di sini sudah unik. Tapi apapun bentuknya ini semua hanya sebuah cindera mata, ini benda mati. Ya wallahu alam, asal muasalnya dipegang oleh siapa, mudah-mudahan karena Allah ini bisa manfaat di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan itu romo buat apa? Wasilah atau kegunaan. Kalau secara umum orang mengatakan ini buat mungkin ada yang mengatakan buat kekebalan, keselamatan dan semua. Tapi apapun bentuknya menurut saya semua itu kembali kepada diri kita. Iya. Ya, jangan sampai ketika kita memiliki hal-hal seperti ini kita timbul mungkin takabur, sombong, bahkan sampai mungkin memustrikan benda-benda seperti naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi di sini pun kita belajar. Ini adalah salah satu yang saya lihat ini adalah mungkin karya alam ya. Kalau saya lihat ini mungkin karya. Kalau manusia buat juga mungkin bingung ini prosesnya gimana gitu kan. Ya oke. Terima kasih untuk Mas Heru sekeluarga ya ikut hadir serta pada malam hari ini, mudah-mudahan kembali lagi mendatangkan kebaikan dan berkah karena Allah untuk kita semuanya. Amin. Ya, silakan saya kembalikan kepada Kironggo Jati. Silakan. Ya alhamdulillah, Rabbil alamin Lur, demikian tadi kegiatan kami pada malam hari ini. Apabila ada tontonan maupun tuntunan yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Si ibadah ojo kanthi pecah, tur ojo kanthi ibadah. Ya, kekurangan milik Padepokan Kali Jogo. kelebihan milik, Anda semua. kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.